Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mata Pemandangan. Pada kesempatan kali ini kami hadir di Pantai Indrayanti, sebuah tempat di mana suara ombak menyatu dengan suasana estetik dari resto di tepi pantai pasir putih. Begitu melangkah mendekat, aroma makanan laut dan hembusan angin laut terasa menyapa bersamaan, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Dalam video ini nanti kita akan pantau seperti apa Resto Indrayanti dengan desain uniknya yang berpadu dengan pemandangan pantai pasir putih, memberikan karakter khas Pantai Indrayanti menjadi lebih terasa nyaman, nampak estetik dan fotogenik. Selain itu kita juga akan pantau situasi terkini di area Pantai Indrayanti. Kita jelajahi keindahan Pantai Indrayanti ini dari sisi tengah, timur, dan barat. Teman-teman yang budiman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Dan kami sudah membuatkan stempel waktu di deskripsi video ini. Jadi jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu, tinggal klik saja di tiap menitan pada stempel waktu yang sudah tersedia. Baik teman-teman, sebelum lanjut jelajah, mari kita ketahui dulu di mana letak Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti terletak di Dusun Ngasem, Desa Sidoarjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pantai-pantai terkenal yang ada di dekatnya antara lain Pantai Sunda, Pantai Somandeng, dan Pantai Watu Lawang, berjarak sekitar 65 km dari pusat kota Jogja dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan darat. Dan perjalanan ke Pantai Indrayanti kita mulai dari perempatan 0 km Jogja. Dari sini kita ambil arah ke selatan menuju ke alun-alun utara. Suasana kota Jogja kali ini terpantau cerah dan menyenangkan teman-teman. Teman-teman, saat ini kita berada di area alun-alun utara Keraton Yogyakarta yang kini tampil dengan wajah baru. Area yang dulunya tanah lapang sekarang ditata dengan hamparan pasir. Penataan ini dilakukan untuk mengembalikan keaslian alun-alun seperti masa lalu ketika memang beralaskan pasir dari pantai selatan. Selain menjaga nilai sejarah, pasir juga berfungsi menahan becek saat hujan dan debu saat kemarau, sehingga alun-alun terlihat lebih rapi, nyaman sekaligus tetap mempertahankan tradisi. Selanjutnya kita akan keluar dari area alun-alun dan masuk ke Jalan Ibu Ruswo menuju ke arah Pojok Beteng Lor Wetan. Teman-teman, di sebelah kanan jalan nanti akan ada Jokteng ya, adalah sebutan untuk Pojok Beteng Keraton Yogyakarta, yaitu Jokteng Lor Kidul Wetan dan Kulon. Dahulu berfungsi sebagai bagian pertahanan keraton. Kini Jokteng berubah menjadi salah satu ikon sejarah Jogja. Di pertigaan ini kita ambil kanan masuk ke Jalan Brigjen Katamso. Saat ini kita mengarah ke selatan menuju ke Jalan Parangtritis. Teman-teman, di sebelah kiri ini adalah Jogjatronik, pusatnya barang elektronik di Jogja. Dulu tempat ini selalu ramai sama anak-anak kuliahan dan teknisi yang cari spare part atau servis laptop ya. Setiap lewat sini rasanya nostalgia banget, kayak inget masa-masa awal teknologi di Jogja mulai berkembang seperti itu ya. Ya, roda terus berputar melintasi jalanan kota yang ramai tapi terasa begitu teratur. Di kanan kiri kehidupan berjalan dengan ritmenya masing-masing. Motor saling susul, pejalan kaki menepi, dan deru kendaraan berpadu jadi irama yang anehnya menenangkan. Kadang di tengah keramaian seperti ini, saya justru merasa tenang. Seolah setiap orang punya tujuan, dan saya pun sedang menuju milik saya sendiri. Kita telah tiba di perempatan Pojok Beteng Kidul Wetan, dan kita ambil ke arah selatan, masuk ke Jalan Parangtritis. Jalan Parangtritis, salah satu nadi tua di Yogyakarta. Lalu lintasnya ramai tapi tertib, dipenuhi motor, mobil, dan wajah-wajah yang terbiasa dengan ritme kota yang damai. Situasi di Jalan Parangtritis ini saat ini cukup padat ya teman-teman. Mari kita percepat saja. Teman-teman, saat ini kita tiba di perempatan Menukan Jogokaryan dan kita tetap lurus ke arah selatan hingga nanti tembus ke Ring Road Selatan.
teman-teman, kita sudah sampai di Ring Road Selatan dan kita ambil kiri ke arah timur menuju ke perempatan Wojo. Kita gaspol saja ya teman-teman agar cepat sampai. Dan kita telah sampai di perempatan Wojo teman-teman. Nah, dari sini kita ambil kanan masuk ke Jalan Imogiri Barat. Kemudian kita akan gaspol ke selatan hingga nanti tiba di perempatan Sultan Agung. Di kiri kanan deretan toko dan warung menandai denyut kehidupan yang hangat. Namun di balik kecairan itu ada perasaan halus yang tumbuh, bahwa setiap langkah menuju ke selatan bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati. Semakin jauh roda berputar, semakin terasa kota ini perlahan melepas genggamannya. Bangunan-bangunan berdiri rapat di sisi jalan, seolah berebut ruang di antara lalu lintas yang terus bergerak. Tapi di sela-selanya pepohonan tumbuh tenang, rindang sabar, seperti penjaga waktu yang tak terusi oleh hiruk-pikuk manusia. Bayang daunnya menari di atas aspal, memberi teduh pada perjalanan yang terus melaju. Ada keseimbangan aneh di sini, antara kesibukan dan ketenangan, antara kerasnya kota dan lembutnya alam yang masih bertahan di pinggir jalan. Teman-teman, saat ini kita telah tiba di perempatan Sultan Agung dan kita tetap ambil lurus ke arah selatan. Dan saat ini kita masih di Jalan Imogiri Barat. Teman-teman, kita telah tiba di perempatan Jetis dan dari perempatan Jetis ini kita tetap ambil lurus ke arah selatan. Masih di Jalan Imogiri Barat. Kita gaspol lagi teman-teman agar cepat sampai. Saat ini kita masih ke arah selatan hingga nanti ketemu perempatan Barongan. Teman-teman, kita telah tiba di perempatan Barongan dan dari sini kita ambil kiri masuk ke Jalan Bakulan Imogiri. Teman-teman, kita telah tiba di pertigaan yang dekat dengan SMK Muhammadiyah Imogiri. Dari sini kita ambil kanan ke arah selatan, masuk ke Jalan Imogiri Silo. Teman-teman, saat ini kita tiba di lapangan Kebun Agung Bantul dan kebetulan ini sedang ada pertunjukan layangan yang panjang-panjang itu ya teman-teman. Mantap.
Dari sini kita gaspol lagi hingga nanti sampai di Kopi Panggang. Perjalanan ini awalnya dipenuhi deretan bangunan rapat, toko kecil, bengkel, warung, rumah-rumah berjejal tanpa jarak. Lalu perlahan semuanya mulai renggang. Udara terasa lebih lapang, pemandangan mulai terbuka, suasana kota yang padat bergeser menjadi tenang. Seolah jalan ini mengantar saya keluar dari keramaian menuju ruang yang lebih jujur. Ada sesuatu yang menenangkan di transisi ini, saat kepadatan perlahan melebur jadi keheningan yang lembut. Mari kita nikmati perjalanan yang hijau ini, teman-teman. Teman-teman, saat ini kita tiba di pertigaan yang dekat dengan SMP Negeri 3 Imogiri di area Selo Pamioro. Biasanya ini kami ambil kanan, namun kali ini kami diarahkan lurus dulu, terus nanti belok kanan dan kembali ke jalan utama. Teman-teman, di depan kita ini adalah jalur utama dan kita belok kiri lanjut menuju ke arah Kopi Panggang. Semakin jauh ke selatan, jalan mulai menanjak perlahan. Di kiri kanan, pepohonan jati berdiri berbaris rapi. Sebagian menggugurkan daun, sebagian tetap kokoh menantang waktu. Udara di sini terasa berbeda, lebih kering tapi juga lebih jernih. Suara kendaraan mulai jarang terdengar, tergantikan oleh desir angin yang menyentuh ranting. Ada suasana hening khas seperti bisikan alam yang menyambut siapapun yang datang dengan hati terbuka. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita tiba di Kopi Panggang. Jika teman-teman ingin istirahat sejenak, maka teman-teman bisa mampir di salah satu warung kopi yang populer ini. Warung ini dibangun dengan gaya bangunan Jawa kuno, yaitu joglo. Lokasinya juga berada di tengah-tengah hutan jati. Walaupun menjunjung konsep Jawa kuno, tapi produk kopinya nggak kalah loh sama kopi di coffee shop ala-ala kota. Teman-teman, kita lanjut ke mode MotoGP lagi hingga nanti tiba di pertigaan Terminal Panggang. Teman-teman, saat ini kita telah sampai di pertigaan Terminal Panggang dan kita akan belok kiri mengarah ke arah perempatan rest area Legundi, di mana kita akan memasuki jalan JJLS. Kita ke mode MotoGP lagi, teman-teman, biar cepat sampai ya.
Dan teman-teman, akhirnya kita sampai di perempatan rest area Legundi. Lalu kita belok kiri ke arah timur masuk ke jalan JCLS. Teman-teman, kita gaspol lagi menuju ke Bundaran Planjan. Setelah jalan berliku di perbukitan, tiba-tiba terbentang jalur lebar dengan aspal halus JCLS. Jalan ini seperti membuka babak baru dari perjalanan. Di sini kendaraan melaju ringan, diapit bukit-bukit kapur dan pepohonan jati yang berbaris di kejauhan. Angin terasa lebih kencang, langit terbuka luas, ada perasaan lega, seolah semua tanjakan dan tikungan sebelumnya terbayar lunas. Dan teman-teman, kita akan terus melaju di JCLS hingga nanti sampai di Bundaran Planjan. Teman-teman, saat ini kita telah tiba di Bundaran Planjan dan kita pilih jalan yang mengarah ke Pantai Baron, teman-teman. Teman-teman, kita gaspol menuju ke pertigaan Baron Technopark. Dan teman-teman, di depan kita ini adalah pertigaan Baron Technopark dan kita akan tetap melaju di jalan JCLS. Teman-teman, saat ini kita telah tiba di Simpang 3 JCLS Harjosari. Dan karena kami ingin sekalian memperlihatkan rute-rute ke pantai lainnya, maka kami akan masuk melalui TPR area Baron, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sekalian lihat jalur-jalur ke pantai lain yang melalui TPR area Baron ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut jelajahi jalanan di area ini. Dan kita telah sampai di TPR. Di sini kita akan membayar 15.000 per orang. Dengan 15.000 rupiah kita dapat mengunjungi banyak pantai ya teman-teman, yang daftar nama pantainya tertulis dalam list berikut ini. Dan 15.000 rupiah ini sudah termasuk asuransi ya teman-teman. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Teman-teman, di depan itu adalah pertigaan yang jika ke kanan maka akan mengarah ke Pantai Baron dan kita ambil lurus. Kemudian ada pertigaan, kita ambil kiri, lalu di depan ambil kanan ke arah pantai. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan, jika ke kanan maka ke arah Pantai Buluk dan Mesra. Dan di depan ini ada pertigaan lagi, jika lurus maka ke arah Pantai Kukup dan kita belok kiri.
Kemudian di depan itu ada pertigaan, jika ke kanan maka ke arah pantai sepanjang. Dan yang ke kanan depannya lagi adalah ke arah pantai Watu Kodok, dan kita tetap lurus. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan lagi, jika ke kanan maka mengarah ke pantai Drini. Teman-teman, di kanan ini adalah Drini Hills ya, adalah sebuah resort dan akomodasi bintang 4 di kawasan perbukitan dekat Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Resort ini menawarkan pengalaman menginap dengan fasilitas lengkap serta dekat dengan beberapa pantai lain di pesisir selatan. Kemudian teman-teman, di depan ini ada pertigaan, jika ke kanan maka ke arah Pantai Karakal dan kita belok kiri. Teman-teman, di depan ada pertigaan, jika teman-teman ambil kanan maka ke arah Pantai Selili dan kita belok kiri. Lalu di sebelah kanan ini ada jalan menuju ke Pantai Sadranan. Dan kita lurus sedikit, setelah itu nanti ada pertigaan dengan gapura bertuliskan Pantai Sunda yang merupakan jalan menuju ke Pantai Sunda Barat. Nah, bis di depan ini sedang akan menuju ke area parkir Pantai Sunda Barat dan kita tetap ambil lurus.
Teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan maka akan ke area parkir dan penginapan Pantai Sunda Timur, dan kita belok kiri. Kemudian di sini ada SPBU mini ya, teman-teman. Jadi misal BBM teman-teman tinggal sedikit, maka teman-teman bisa isi BBM di sini sebelum menjelajah lebih jauh. Teman-teman, di sebelah kanan ini adalah area Pantai Somandeng. Kemudian persis di sebelah timur Pantai Somandeng adalah area Pantai Indrayanti. Dan teman-teman, kita akan parkir di area sini. Nah, asal-usul nama Pantai Indrayanti sebenarnya cukup unik dan berbeda dari pantai-pantai lain di Gunung Kidul, karena bukan berasal dari nama daerah, sejarah kerajaan, atau legenda, melainkan dari nama sebuah resto atau kafe yang dulu berdiri tepat di tepi pantai. Saat pantai ini mulai dikenal wisatawan, banyak orang yang menyebut nama ini sebagai Pantai Indrayanti, karena papan nama resto tersebut menjadi penanda paling mencolok, dan akhirnya nama tersebut melekat kuat di benak wisatawan, bahkan lebih populer dibandingkan nama resmi yang sebenarnya, yaitu Pantai Pulang Sawal, karena nama Indrayanti lebih mudah diingat, lebih catchy, dan sudah terlanjur menyebar luas. Akhirnya masyarakat setempat dan pengelola wisata juga ikut memakai nama itu dalam promosi dan papan informasi. Seperti itu teman-teman. Dan ini dia pemandangan estetiknya. Tenda-tenda putih berdiri rapi di depan resto, membentuk bayangan lembut di atas kursi dan meja yang ditata bergaya santai. Semua terlihat estetik seolah sengaja dirancang untuk membuat siapapun ingin duduk lebih lama. Mari kita pantau sekilas situasi di resto ini. Nah, teman-teman bisa neduh di tenda-tenda estetik yang di sana itu ya, tanpa minimal pesanan. Yang penting kalau mau duduk di situ harus beli makanan minuman di resto sini juga ya, teman-teman. Kalau duduk tapi nggak beli kan ya nggak enak ya kan. Oke, selanjutnya kita ke arah sana, teman-teman. Dan untuk gazebo yang ini, minimal teman-teman harus order senilai Rp350.000, baru teman-teman bisa duduk di gazebo ini. Dan ini juga teman-teman, jadi minimal teman-teman harus pesan makanan senilai Rp350.000 untuk bisa duduk di gazebo yang ini. Dan kami akan duduk di sini saja teman-teman, cari tempat yang view-nya ke arah pantai. Dan ini free, alias tidak perlu minimal order sejumlah tertentu. Seperti ini teman-teman view-nya, mantap ya. Disertai semilir angin, suara ombak, view pantai, mantap ini. Sambil menunggu pesanan makanan jadi, mari kita jalan-jalan dulu. Cuaca hari ini cerah teman-teman, ini sekitar jam 4. Mari kita mendekat ke bibir pantai teman-teman. Situasi saat ini sedang surut teman-teman. Jadi di sini airnya tidak terlalu dalam dan gelombangnya tidak terlalu besar, sehingga jika anak-anak ingin bermain air di sini tentunya jadi cukup aman ya teman-teman. Namun seaman-amannya area pantai tetap harus dalam pengawasan orang tua. Dan ini airnya nampak bening sekali teman-teman. Wah, mantap ya teman-teman. Penampakan langit di sebelah barat terlihat cerah berawan ya. Semoga nanti sunsetnya bagus ya. Kemudian di sana juga ada bukit teman-teman. Coba nanti kita naik ke atas bukit itu ya. Namun sebelum ke area barat, kita jelajah di area timur dulu teman-teman. Mantap ini ya, rebahan di pantai santai gini kan damai ya teman-teman. Seperti ini situasi di sisi timur Pantai Indrayanti. Terus di depan ini ada sebuah bukit, namanya Bukit Karang Gunung Kidul ya. Itu ada yang mancing juga teman-teman di sana itu.
Wah, ini ada yang membuat karya seni teman-teman. Sebuah bangunan bersejarah, sebuah mahakarya ini teman-teman. Mantap. Ini akan menjadi saksi sejarah betapa kreatifnya anak-anak Indonesia. Di area-area seperti ini aman ini ya, cenderung aman buat anak-anak bermain-main air ya. Coba kita ke sisi mentok di area timurnya seperti apa. Ternyata suasananya syahdu sekali di sini. Itu nampak ada yang mancing teman-teman. Mari kita datangi ke area mancingnya. Coba kita ke arah sana. Oke, coba maju lagi teman-teman. Wow, di sini suasananya lebih eksotis ya teman-teman. Tapi harus hati-hati ya ini teman-teman. Nanti kalau terlalu maju, tahu-tahu maklum gitu kan, bahaya ya. Ini teman-teman yang hobi mancing bisa bawa garan pancing sini, terus mancing di sini. Mantap ini. Kita kembali ke area barat teman-teman. Nah, ini sumbernya dari aquifer tertekan. Kita mengarah ke area barat ya. Nah, ini ada mata air nih teman-teman. Ini asalnya dari aquifer tertekan ya, air tanah. Ramai sekali teman-teman, hari ini ramai sekali, mantap. Di sisi barat Pantai Indrayanti berupa bebatuan seperti ini teman-teman. Lokasi bahaya, ada tulisannya lokasi bahaya. Coba kita ke sana. Nah, di sini berupa ini ya, batu-batu besar, batu-batu karang besar seperti ini teman-teman. Di sini juga ada tulisannya lokasi berbahaya. Ini masuk ke dalam sini kayaknya seru ya. Tapi ya jangan teman-teman, berbahaya. Atau belusuan ke sini juga bagus ini sebenarnya, tapi bahaya. Jangan berarti ya. Nah, ini view dari sebelah barat ya. Seperti ini view-nya, memang indah ya. Bagus ini buat spot foto teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa berpose di batu-batu ini dengan background birunya lautan, pasir putih, dan birunya langit. Nah teman-teman, ini saya nemu frame bagus untuk berfoto-foto ya. Teman-teman bisa berdiri di batu-batu di depan ini, lalu berfoto dengan frame batu besar di kiri kanan dengan background indahnya Pantai Indrayanti teman-teman. Mantap ya, bagus sekali ini. Sekarang kita coba naik ke atas bukit, melihat pemandangan dari atas bukit sini ya. Kita naik ke atas ini coba. Namanya Bukit
Bukit Watu Gilat. Teman-teman, mari kita ke ujung sana untuk memantau seperti apa Pantai Indrayanti jika dilihat dari atas ya. Wow, mantap sekali teman-teman. Seperti ini view Pantai Indrayanti dari atas bukit teman-teman. Memang benar ya teman-teman, desain restonya itu membuat pantai ini jadi nampak lebih estetik ya. Dan kebetulan itu awan yang di sebelah kanan nampak dramatis sekali ya, membentuk garis dari barat ke timur seperti itu. Mantap, bagus sekali ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, mari kita turun dari bukit ini. Kita nikmati seperti apa suasana sore di sekitar restonya ya. Dan saat ini matahari semakin condong ke barat. Mari kita pantau seperti apa situasi di tenda-tenda estetik tadi pada saat sore syahdu seperti ini ya. Dan ternyata ketika sore suasana di sini menjadi lebih syahdu teman-teman. Mantap sekali ini ya, ngemil-ngemil di sini sambil menikmati sunset. Pasti rasanya luar biasa damai ya. Dan ini dia suasana sunset di Pantai Indrayanti. Lumayan cukup cerah ini sunsetnya ya. Nongkrong di sini berdua dengan pasangan masing-masing, tentu suasananya akan berasa romantis teman-teman. Mantap ya teman-teman, nampak sangat estetik sekali ya. Ini buat spot foto-foto juga bagus ini. Di langit barat, matahari nampak semakin tenggelam, cahaya semakin meredup, namun tidak mengurangi suasana syahdu di pantai ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelajahan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu.